Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat Shalom. Puji Tuhan, kita masih dipertemukan kembali bersama-sama dalam kerinduan kita untuk terus merenungkan firman Tuhan. Dan kali ini kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdoa sebelum mendengarkan, membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa di surga. Kami berterima kasih Tuhan terus ada menolong kami, menyertai dan memberkati kami, meneguhkan, mensukacitakan kami selalu dalam kehidupan kami. Lebih ketika persoalan, pergumulan terjadi dalam hidup kami. Puji syukur kepadamu ya Bapa. Dan kami terus mau menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami untuk terus hidup berdasarkan firman-Mu. Olehnya Tuhan perdengarkanlah firman-Mu dan mampukan kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Demikian firman-Nya. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Kan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Amin. Firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan dengan tema sebatas nama, podoke sangaduka. Just name. Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat, menjadi seorang Kristen tentu tidak hanya dibuktikan melalui ketekunan beribadat, ketekunan bersekutu atau aktif dalam kegiatan pelayanan lainnya. Lebih dari itu, ada hal yang harus dimiliki sehingga kita layak disebut sebagai murid-Nya. Demikianlah yang hendak dijelaskan Paulus dalam perikop ini ketika dalam pelayanannya Paulus tiba di Efesus. Nah, di Efesus didapatinya beberapa
murid yang rupanya belum menerima dan tidak tahu tentang Roh Kudus. Meski mereka sudah dibaptis dan mengalami pertobatan, jelas dalam ayat yang kedua. Padahal Roh Kuduslah yang melahirbarukan seseorang menjadi milik Kristus. Karena itu, Paulus memberitakan Injil kepada mereka. Sebab bagi Paulus, tidak cukup hanya pertobatan dan baptisan air yang diterima oleh seorang Kristen, tetapi setiap orang Kristen haruslah beriman pada Yesus Kristus dan menerima Roh Kudus. Jelas sekali dalam ayatnya yang keempat. Nah, mendengar pemberitaan Paulus, mereka menjadi percaya kepada Kristus dan memberi diri untuk dibaptis. Ayatnya yang kelima, yang kemudian menjadikan mereka dapat berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ayatnya yang keenam, awalnya jumlah mereka adalah 12 orang, namun oleh pekerjaan Roh Kudus ada gerakan penginjilan sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Bisa kita lihat dalam ayatnya yang ke-10. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari perhatikan kehidupan kita. Jangan sampai kita disebut sebagai orang Kristen hanya sebatas nama saja, dengan keaktifan ritual keagamaan, tetapi tidak memiliki Kristus dalam iman pribadi kita. Penting memiliki iman yang mengenal dan mengandalkan Yesus sebagai juru selamat dan percaya pada kuasa Roh Kudus yang menuntun, memahami anugerah keselamatan itu. Amin. Firman Tuhan. Puji syukur Bapak Ibu Saudara-saudara atas firman-Nya yang sudah kita dengarkan. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa di surga. Tuhan, perdengarkan firman-Mu kepada kami, mengingatkan supaya hidup kami, keberadaan kami tidak hanya sebatas nama saja. Tuntun kami kiranya hidup kami semakin berkualitas, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, menyatakan pertobatan yang sungguh dalam hidup kami, hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Ya Allah Bapa di dalam surga, perlengkapi, teguhkan dan kuatkan kami semua. Kami terus menyerahkan hidup kami terus dibarui, hidup kami semakin lebih baik, kualitas iman kami semakin nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu dalam kehidupan rumah tangga, sertai berkati anak-anak kami dalam pendidikan dan pertumbuhan, dalam masa depannya Tuhan berperkara memberkati semua. Juga dalam kehidupan bermasyarakat, ampunkan kami menempatkan diri kami, menyatakan keberadaan hidup kami sebagai orang yang percaya hidup penuh kasih satu dengan yang lain, dan biarlah itu kami teruskan juga dalam kehidupan yang lebih luas lagi. Kami juga menyerahkan segenap hidup dan tugas dan pekerjaan kami, segenap usaha anggota jemaat-Mu. Tuhan berkati, kuatkan, mampukan kami melakukan semuanya itu, dan biarlah Tuhan memberkati semua, dan jemaat-Mu tidak akan hidup dalam berkekurangan. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu dalam pergumulan, teguhkan, kuatkan iman pengharapan. Kami juga percaya bahwa yang berduka cita oleh karena kehilangan orang-orang terkasih hamba-Mu, almarhum Bapak Peter Ronda telah Engkau panggil tadi malam, dan Ibu Margareta Randa Bunga juga telah Engkau panggil tadi pagi, adik dari Nyonya Dorce Kamoda. Tuhan, teguhkan, hiburkan, kuatkan mereka semuanya. Kami percaya Tuhan selalu hadir dalam duka cita mereka, dan biarlah seterusnya mereka dapat berencana memakamkan jenazah orang-orang yang dicintai, orang tua dan keluarga yang dikasihi. Kami percaya juga
bahwa sesungguhnya kesembuhan yang dialami oleh Bapak Agustinus Ari Rangan, anak kekasih Jill Karoen, Bapak Filipus Sailambi yang boleh keluar dari rumah sakit, itu karena anugerah memulihkan seterusnya. Dan segenap anak-anak kami, orang tua kami, anggota jemaatmu, Susi Lusito, Ican Susi Lusito, Jurnel, Ibu Eko Demus Soreang, Mama Aldi, anak mantu Ibu Lince Sipi di Jakarta, Nenek Arfan yang kembali harus dirawat di rumah sakit, juga Nyonya Peter Temna, Ibu Yudit Sagena, Saudara Novia Novani, Bapak ambamu Bapak Pendeta Kristoporus sampai Toding, Aaron Ramabua Tasik, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya Desiana Lusito, Nyonya Martin Bale, Bapak Daniel Lupang, Nyonya Yusuf Siranga, Heni Bungin, Bapak Pamian Alfarendra Geo, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Hermin Bongga, Ibu Adolfina Tilang, Bapak M. Pasalongan, Nyonya Depa Layukan, Bapak Yunus Lampung, Bapak Musatina, Nyonya Ludia Saloko. Juga kami doakan hambamu Bapak Profesor T.R. Andi Lolo yang kembali harus dirawat di rumah sakit, bersama dengan Bapak Yusuf Rante, Nyonya Simon Tando, Ibu Giring Kalak Suso, Bapak Niko Duma, Ibu Bondang Lande, Nyonya Matius Ruru, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Esther Senudin, Diaken Nyonya CH Dengan, Bapak Julius Dengan, Saudara Naftali Minna, Ibu Mathilda Timisela, Nyonya Margareta Sarra, Bapak Eli Roy Kapoh yang saya cuci darah, Ibu Ludia Pareallo, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Karel Paranoan, Oma Keti, Saudari Liliana, Bapak Agustinus, Bapak Oni S. Lakpur Lawal, Nyonya Naomi Martin Bunga, Nyonya Bapak Yusuf Rante, dan masih banyak lagi yang lain yang mungkin tidak kami sebutkan. Tuhan kasihani, teguhkan, berikan anugerah kesembuhan bagi mereka. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan sertai mereka. Dan pemerintah bangsa dan negara kami terus kami doakan, baik sampai dari pusat, presiden, gubernur, wali kota, camat, lurah, RW, RT, dan seterusnya. Tuhan memberkati, pakai mereka. Lingkungan kami akan semakin lebih kondusif lagi. Kami serahkan hidup kami, sertai kami, ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji syukur Bapak Ibu Saudara-saudara, firman-Nya sudah kita dengarkan. Semoga menjadi berkat. Tuhan memberkati kita seterusnya. Sampai jumpa dan shalom.